Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara BNews TV yang berbahagia, sebagaimana sebelumnya kita sampaikan, Hashim, kakek moyang dari Rasulullah SAW, wafat di Gaza, di sekitaran Palestina, di mana beliau selama ini yang bertugas dan bertanggung jawab menyediakan pasokan makanan, kebutuhan sehari bagi jamaah haji yang datang ke tanah suci. Dan tugas sebagai siqayah dan rifadah tersebut akhirnya beralih ke saudaranya, yaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Saudara-saudara, selanjutnya maka Al-Muttalib lah yang terus-terusan setiap tahun menjamu jamaah-jamaah haji yang datang ke tanah suci, menyediakan fasilitas, memberikan makan minumnya, dan ini adalah kedermawanan yang luar biasa, sehingga Al-Muttalib pun digelar sebagai Al-Fayyad, yaitu orang yang dermawan, orang yang memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Hingga selanjutnya beliau tersadar bahwasanya saudaranya dulu, Hashim, pernah memiliki anak di Yasrib setelah beliau menikah dengan Salma binti Amr. Al-Muttalib pun bersegera merencanakan, dia berangkat ke Yasrib, dia ingin mencari anak saudaranya tersebut, keponakannya itu, sampai di Yasrib, dan dia bertemu dengan Syaibah, anak dari Hashim, pernikahan dari Salma, bernama Syaibah. Dia berjumpa dengan Syaibah setelah dia mencari beberapa tempat, dan itu bahagianya luar biasa. Dia rangkul, kemudian langsung dia naikkan ke tunggangannya, ingin dia bawa ke kota Mekah. Syaibah pada saat itu berontak, karena wajar dia tidak kenal siapa yang datang ke kota Yasrib, kota Madinah hari ini. Sehingga pada saat itu Al-Muttalib pun meminta izin kepada Salma, ibunda dari Syaibah. Syaibah ini nama asli dari Abdul Muttalib. Pada awalnya ibunya tidak mengizinkan, hingga akhirnya Al-Muttalib pun berusaha untuk membujuk, dan ia mengatakan kepada ibunda dari Syaibah, biarkan saya bawa anak saudaraku ini ke tahta ayahnya, yaitu Hashim, ke tanah haram, yaitu tempat yang dari dulu memang sudah dimuliakan. Tiap tahun orang datang untuk melangsungkan haji dalamnya, sehingga ibundanya pun mengizinkan, dan Syaibah langsung dinaikkan di belakang dari Al-Muttalib. Nah, saudara-saudara, sahabat BNews TV yang berbahagia, ada satu hal menarik. Al-Muttalib, paman dari Syaibah, kebiasaannya adalah setiap keluar kota itu dia kembali membawa budak. Ya, dalam bahasa Arab budak itu disebut sebagai abdun. Jadi dia ketika keluar kota, dia kembali ke kota Mekah, dia membawa orang, dan itu biasanya budak. Maka ketika Al-Muttalib sampai ke kota Mekah, dan pada saat itu ada Syaibah yang duduk di belakangnya, orang-orang Mekah menyangka kalau itu adalah budak baru dari Al-Muttalib, sehingga mereka menyeru, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, wahai budaknya si Muttalib, wahai budaknya si Muttalib. Ya. Dan pada saat itu tentunya Muttalib langsung membela, dan dia gusar, dia katakan, celaka kalian, ini anak saudaraku, ini anak Hashim. Demikian. Dan pada saat itu itulah berawal istilah Syaibah bernama Abdul Muttalib dari kakek Rasulullah SAW yang kita kenal sampai hari ini, yang begitu cinta dan sayangnya kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudara BNews TV yang berbahagia, kemudian Abdul Muttalib atau Syaibah pun berada di dalam pengasuhan kakeknya, dan akhirnya Al-Muttalib
yang merupakan pamannya, yang mencintainya luar biasa, wafat di Rothman di daerah Yaman, dan memberikan kekuasaan selanjutnya kepada keponakannya tersebut, yaitu Abdul Muthalib. Sahabat-sahabat Binus TV yang berbahagia, demikianlah akhirnya kekuasaan pun beralih kepada keponakannya, yaitu Abdul Muthalib dari pamannya Muthalib. Tapi apakah selanjutnya Abdul Muthalib mampu mengambil kekuasaan dengan lancar, dengan mudah? Ternyata pamannya Naufal yang lain menginginkan kekuasaan yang sama. Meskipun pada saat itu Abdul Muthalib mendapatkan hati di masyarakat Arab pada saat itu. Nantikan kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.